Assalamualaikum, hai berjumpa lagi di channel Kukun Kurniawan. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila bab 5 bagian A, mengenai wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Materi ini sangat penting, agar kita sebagai generasi muda, paham bagaimana memandang tanah air kita sebagai satu kesatuan yang utuh. Tujuan pembelajaran, dalam sesi ini, kita akan membahas 4 poin utama, yaitu, definisi wawasan Nusantara, tujuan dan landasannya, kedudukan serta fungsinya, dan mengapa konsep ini sangat penting bagi keberlangsungan Indonesia. Mari kita mulai dari akarnya, yaitu definisinya. Secara bahasa, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan. Sedangkan Nusantara terdiri dari kata nusa yang berarti kepulauan, dan antara yang berarti laut atau berada dalam satu kelompok yang sama. Jadi, secara harfiah, Nusantara adalah pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan, bukan dipisahkan oleh lautan. Berdasarkan GBHN 1998 garis besar haluan negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap kita sebagai bangsa mengenai diri dan lingkungan. Intinya adalah mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Hal ini mencakup satu kesatuan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya atau yang biasa kita sebut Ipolek Sosbud. Mengapa kita butuh wawasan ini? Tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah keberagaman suku dan agama serta kesatuan wilayah. Dengan pandangan ini, kita melihat pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan utuh yang diikat oleh laut. Konsep ini tidak muncul begitu saja. Landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat pesan pokok mengenai cita-cita nasional, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Wawasan Nusantara adalah cara kita menjabarkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai ajaran dalam menentukan sikap kita terhadap kenyataan hidup bernegara. Fungsinya sangat vital, yaitu sebagai pedoman atau rambu-rambu bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil kebijakan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan ini bekerja pada dua dimensi. Pertama, dimensi kewilayahan, yang memandang darat dan laut sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Kedua, dimensi kehidupan bermasyarakat, yang menekankan bahwa meski kita terdiri dari 1340 suku dan 718 bahasa daerah, kita adalah satu entitas yang terikat dalam kesepakatan satu bangsa. Sejarah mencatat bahwa, dulu laut di antara pulau dianggap laut bebas yang bisa dimasuki siapa saja. Namun, melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia menegaskan bahwa laut adalah penghubung wilayah NKRI. Hal ini kemudian dipertegas dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa Indonesia sangat unik. Kita memiliki 16.772 pulau dengan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Namun, seperti kata Bung Hatta, jatuh bangunnya negara ini tergantung pada kita sendiri. Jika persatuan pudar, Indonesia hanya akan menjadi nama di peta. Mari kita rawat keutuhan ini bersama-sama. Sampai jumpa di materi pendidikan Pancasila selanjutnya. Terima kasih.